Terima kasih Michael. Satu hal yang sangat saya garis bawahi ya, Bu Mercy, yang ingin saya bantu juga dalam hal ini adalah bagaimana bisa ada surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian di negeri ini hanya berbasis atau mengacu kepada seseorang yang hanya kursus 6 bulan. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Gibran sendiri, Bang Michael, mengaku kepada sahabat saya, Pak Iksan Katwande di Sydney sana, ketika saya sama Mas Roy dulu ke sana, bahwa yang mengatakan Gibran itu sekolah di Sydney, di Insert Language Center, bukan UTS. Banyak orang salah di sini. Gibran sendiri yang bilang, saya sekolah atau tepatnya kursus itu 6 bulan. Tapi Gibran tidak pernah mengatakan selesai atau nggak selesai. Oke, hanya 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan. Kata Bang Michael, mana ada Pak Agus kursus 6 bulan itu mendapat ijazah atau diploma, something like that. Ya, jadi Gibran itu mengaku sendiri Pak Dwi, ya, itu katakanlah 6 bulan selesai. Walaupun dia tidak mengatakan sama Pak Iksan selesai atau nggak selesai. Itu bukan kuliah, kursus ya? Kursus bukan kuliah ya? Namanya, lembaganya, kayak lembaganya Bu Mercy nih. Insert Language Center, ILC. Bukan Indonesia Lawyer Club. Itu punya Pak Ardi. Anggap saja Cornelius. 6 bulan itu dia selesai. Kalau dia selesai kursus 6 bulan itu, maka dia harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh ILC. Sebagaimana yang diceritakan kepada saya dan Mas Roy waktu kami ke Sydney Oktober tahun lalu, ada 5 orang teman-teman saya yang tinggal di Sydney, sudah bekerja di sana sebagai nurse di rumah sakit, mengatakan bahwa kami dulu kursus juga Pak Agus, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Kursus itu hanya untuk mendapat poin grade untuk bahasa Inggrisnya, untuk syarat bisa masuk ke UTS. Ini yang benar. Ya. Yang selama ini orang salah kaprah. Karena UTS insert itu ada ya? Iya, makanya saya terima kasih nih Bang Michael ajak saya ke sini untuk memberi penjelasan kepada publik, gitu ya. Karena ini pengakuannya Gibran sendiri, bukan kata orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang seseorang kebetulan Gibran yang hanya kursus 6 bulan mau disetarakan dengan SMK. hanya 6 bulan? Hanya 6 bulan. Untuk menempuh SMK itu diperlukan waktu 3 tahun. At least. Iya. Kalau nggak boleh SMK mungkin bisa 6 bulan. Nggak bisa juga. Nah, ini yang paling mendasar saya kira input orang ini. Oleh karena itu, Bu Mercy, PR kita, ya Pak Coki adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikatnya Gibran. Kalaupun itu ada. Kalau ada. Kita nggak bilang nggak ada ya. Iya. Tapi karena dia sendiri yang bilang 6 bulan, anggap aja selesai 6 bulan, kita positive thinking. Kalaupun selesai, berarti dia punya sertifikat. Saya ada sertifikat yang diberikan oleh teman saya di sana yang saya simpan. Ada sertifikatnya, ada yang diterima, real gitu. Kemudian di foto tadi, ke saya. Harusnya Gibran punya yang seperti itu, at least. Jadi bukan ijazah, sertifikat. Beda kan? Nah, itu barangkali yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih. Nah, ke sini lagi Bu Lisa. Nah, saya mau ke Pak Coki lagi sedikit untuk menutup Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Apa yang terjadi kalau seandainya kan di surat keterangan itu tulisannya UTS in search. Kalau nama institusinya saja salah, apakah kira-kira surat keterangan itu layak dicabut Pak? Ya, jadi sebenarnya memang harus dicabut karena kan sudah pasti itu kan kalau dia cacat hukum, maka kalau cacat hukum harus dibatalkan demi hukum. Karena kalau sudah produknya dia cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu kami gugat ke TUN itu sebenarnya sudah on track. Sudah benar ya menurut aturan, dan kita kan hanya mengacu soal ijazah SMA-nya. Karena produk ijazah SMA ini bisa dipakai kemana-mana. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita luruskan kembali sesuai dengan gugatannya Bu Mercy, namanya Mercy Smart ini. Jadi inilah yang menjadi gugatan kita. Semoga bisa dikabulkan. Dan memang hasil pertemuan tadi kami sudah sampaikan bahwa ada 2 dirjen tadi, maka sepertinya kemungkinan besar hakim menilai bahwa akan memanggil dirjen terkait. Keduanya ada 2 dirjen itu yang akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada saat sidang tanggal 13 minggu depan hari Kamis pukul 10. Jadi tanggal 13 dipanggil, mudah-mudahan dari dirjen yang 2 itu hadir. Karena tadi kan sudah tidak lagi dirjen Dikdasmen, tapi ada lagi yang namanya dirjen vokasi. Nah, inilah yang membawahi soal SMK dan setaranya tadi. Itu akan dipanggil untuk lebih. Panggilan pertama atau panggilan kedua jadi atau? Sepertinya panggilan pertama karena ini soal urgensi, soal kepentingan. Silakan Bu. Aku tambahin sedikit aja ya. Jadi sebenarnya surat keterangan itu tuh memuat 3 poin. Yang pertama setara
Nah, setara itu kan konsepnya bisa pendidikan kesetaraan dan itu non formal. Yang kedua itu ada tulisan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, itu berkaitan dengan Dirjen Vokasi kalau sekarang. Nah, yang ketiga yang tanda tangan adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ini ada 3, itu yang mengapa membuat gugatan ini nih bolak-balik dipersiapkan lah, didiskusikan dengan Pak Hakim gitu. Karena karena memang siapa yang kita gugat gitu, karena ini ada 3 unsur kan di surat keterangan itu. Dan yang perlu digarisbawahi mungkin tadi ya, ini bukan, jadi surat keterangan itu tidak sama sekali mengatakan ijazah loh. Itu coba mungkin Pak Coki bisa jelaskan tadi. Ya, jadi karena bentuknya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yaitu Katun tadi itu, kan itu kita menjadi sangat dirugikan akibat itu, karena dari murid-murid yang mendaftar kepada Bu Mercy selaku penanggung jawab lembaga pendidikan KBM tadi, itu sangat dirugikan karena mereka menggampangkan kalau begitu kenapa pakai kita kursus lagi, harus penyetaraan dan sebagainya, sekolah lagi selama 3 tahun dengan rapotnya, dengan ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi, dan ini kayaknya kalau tidak pakai itu aja biar bisa kita sekolah ke luar negeri. Kan jadinya merusak semua sistem pendidikan yang sudah diatur berdasarkan undang-undang pendidikan yang sekarang berlaku gitu. Bu Mercy bisa. Makanya tadi ada kata-kata apakah ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat atau oleh anak-anak pejabat saja gitu ya. Mungkin karena orang-orang biasa yang dilakukan itu ya, belajar selama 3 tahun dengan ujian dan bermacam-macam. Jadi gimana, kenapa ini jadi materi yang lain sih gak ada masalah menurut Pak Hakim gitu loh. Jadi yang dipersoalkan adalah siapa tergugatnya. Materi lain itu apa aja Bu yang disebut tadi misalnya? Kenapa? Materi lain yang tadi Pak Hakim lah, nggak ada masalah cuma. Ya artinya posita, petitum gitu, itu kan itu standar lah dari awal kita udah masukkan itu nggak issues gitu. Yang issuesnya itu tadi artinya ya setelah tadi kita jelaskan, kita terbuka akhirnya ke Pak Hakim gitu. Kenapa kita bingung? Bukan bingung sebenarnya ya, karena nomenklatur ada 3 kan, nggak mungkin 3-3-nya kita jadikan tergugat. Ya. Itu. Gimana tuh Pak Cok? Siapa yang seharusnya mencabut gitu ya? Iya, siapa? Nah, menurut kami kalau seperti ini yang mencabut kan menteri. Ya. Gitu loh. Tapi kalau menteri argumentasinya langsung kena semua ya. Ya, cuman tadi bolak-balik Pak Hakim bilang argumentasinya kan ini yang tanda tangan siapa. Jadi kalau ya gitu Pak Coki, gimana sih tadi aturan hukumnya? Ya, jadi kita menghindari supaya tidak terjadi salah gugat. Kalau salah gugat kan artinya bisa jadi kalau istilah itu obscure libel ya kan. Dan ada tentang objeknya. Objeknya juga kan harus jelas, karena di TUN ini kan harus jelas objeknya siapa yang harus kita gugat. Supaya jelas, karena kan ini menyangkut masalah SK, surat keputusan atau Katun tadi, atau surat keterangan tadi ya. Surat keterangan itu Katun ini yang menjadi permasalahan kita selaku penggugat untuk melakukan gugatan itu, karena itu menurut kami adalah cacat hukum. Kalau produknya cacat hukum, maka turun ke bawah, batal demi hukum. Kira-kira seperti itu keinginan